Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Orang Kudus. Kita sungguh bersyukur karena dalam gereja Katolik kita memiliki banyak Orang Kudus yang kita peringati atau rayakan sepanjang tahun. Kita memperingati atau merayakan peringatan para kudus karena mereka telah memberi banyak sumbangan kepada gereja secara khusus dalam hidup rohani. Para kudus memberi teladan hidup kepada kita bagaimana berjalan menuju kepada Tuhan yang menjadi tujuan hidup setiap manusia. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan kepada Anda tentang Santa Scholastica. Pernahkah Anda mendengar tentang Santa ini? Santa Scholastica adalah orang Itali yang dilahirkan di Nursia pada tahun 480. Santa ini memiliki saudara kembar yang bernama Santo Benedict atau Benedictus, yaitu seorang kudus yang besar dan juga sebagai pendiri Ordo Benediktin. Santa Scholastica adalah seorang gadis yang cerdas dan prama. Selain itu, dia juga seorang yang saleh dan semenjak masa mudanya, dia telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ketika adik-beradik kembar ini berumur 20 tahun, Benedict pergi mengasingkan diri sebagai pertapa dalam sebuah gua terpencil di Subiaco. Kemudian dia berpindah ke Monte Cassino dan mendirikan biara di sana. Santa Scholastica menyusul saudaranya dan tinggal di Plombariola yang jauh 5 batu dari Monte Cassino. Dengan bantuan dan bimbingan kembarnya, Scholastica akhirnya mendirikan dan memimpin biara wanita. Scholastica biasanya akan mengunjungi Benedict 1 kali 1 tahun untuk bercerita tentang hal-hal rohani. Pada zaman itu, wanita tidak diperbolehkan masuk ke dalam biara Monte Cassino. Maka Benedict yang ditemani oleh beberapa muridnya menemui Scholastica di sebuah rumah yang tidak jauh dari gerbang biara. Pada suatu hari, Scholastica datang melawat dan Benedict seperti biasa bersama dengan beberapa murid datang berjumpa dengan dia. Perjumpaan mereka ini sangat menarik karena sepanjang hari mereka memuji Tuhan dan berbicara mengenai hal-hal rohani. Ketika malam tiba, mereka makan bersama dan selepas itu mereka meneruskan percakapan tentang hal-hal rohani dengan penuh sukacita. Karena malam semakin larut, maka Scholastica meminta agar mereka meneruskan berbicara tentang sukacita kehidupan rohani sampai pagi. Namun Benedict menolak permintaan adiknya karena peraturan biara yang tidak membolehkan dia tinggal di luar biara. Ketika Benedict menolak permintaannya, wanita kudus itu mengatupkan kedua tangannya dan menundukkan kepala. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Setelah ia mengangkat kepalanya kembali, maka terdengarlah halilintar datang sambar menyambar diiringi deru gentur dan hujan lebat. Sedangkan pada malam itu tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan hari akan hujan. Perubahan cuaca yang begitu buruk membuat Benedict dan murid-muridnya tidak dapat kembali ke biara. Melihat kejadian itu, maka Benedict berkata kepada kembarnya, "Semoga Allah mengampuni engkau, saudariku. Apa yang kau lakukan ini?" Scholastica lalu menjawab dengan sederhana, "Ketika aku mohon kepadamu, engkau tidak mau mendengarkan aku. Jadi aku mohon kepada Tuhanku dan Dia sungguh mendengarkan aku." Keadaan cuaca yang buruk membuat Benedict tidak dapat kembali ke biaranya. Jadi, sepanjang malam itu mereka berbicara tentang hal-hal rohani yang banyak memberi faedah, terutama tentang sukacita syurgawi dan kehidupan rohani. 3 hari kemudian, ketika Benedict berada di biliknya, dia memandang ke langit dan melihat
jiwa adiknya meninggalkan tubuhnya dalam rupa burung merpati menuju ke suatu tempat rahasia di surga. Benedict sangat bersukacita dan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan menyanyi dan puji-pujian. Kemudian Benedict memerintahkan para muridnya untuk mengambil jenazah adiknya dan membawanya ke biaranya. Benedict membaringkan jenazah Scholastica di makam yang dipersiapkan untuk dirinya sendiri. Makam yang mana kelak tubuhnya pun dibaringkan. Scholastica wafat pada tahun 543 dan dia diperingati oleh gereja pada 10 Februari setiap tahun. Mari kita mohon doa dari Santa Scholastica agar dia membantu kita untuk menempuh hidup Kristiani yang saleh dan semakin menyerahkan diri dalam bimbingan Roh Kudus, agar kita memiliki iman yang sempurna seperti yang dimilikinya. Tuhan memberkati kita semua. Yesus, ku datang padamu, bawaku masuk ke hadirat-Mu. Beriku hati untuk menyembah-Mu di saat kegelapan mencengkam hidupku. Di saat harapan seakan memudar, beriku hati untuk percaya. Yesus, ku datang padamu, bawaku masuk ke hadirat-Mu. Beriku hati untuk menyembah-Mu di saat kegelapan mencengkam hidupku. Di saat harapan seakan memudar, beriku hati untuk percaya. Engkau hadir memberkatiku, jamahan-Mu Tuhan hancurkan dosaku, jamahan-Mu Tuhan mengubah hatiku. Kaulah terang dalam hidupku, Kaulah kekuatanku, harapanku. Engkau hadir memberkatiku, jamahan-Mu Tuhan hancurkan dosaku, jamahan-Mu Tuhan mengubah hati.